Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esti Rahayu dari kelas 3 PSC NIM 19 20 Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan ruang lingkup ekonomi manajerial. Yang pertama, ada definisi ekonomi manajerial. Apa itu ekonomi manajerial? Ekonomi manajerial adalah aplikasi teori ekonomi dan perangkat analisis ilmu keputusan untuk membahas bagaimana suatu organisasi dapat mencapai tujuan atau maksudnya dengan cara yang paling efisien. Lalu ada keterkaitan dengan teori ekonomi. Suatu organisasi dapat memecahkan masalah keputusan manajemennya dengan menerapkan teori ekonomi dan perangkat ilmu keputusan. Teori ekonomi dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada ekonomi mikro yang mencakup konsumen individu, pemilik sumber daya, dan perusahaan bisnis. Lalu yang kedua ada ekonomi makro yang meliputi output pendapatan, pekerjaan, konsumsi, investasi, harga secara total dan agregat secara keseluruhan. Terkait dengan model, menerima teori atau model apabila dapat memprediksi secara tepat dan bila diprediksi tersebut logis sesuai asumsi yang dibuat. Lalu selanjutnya ada keterkaitan dengan ilmu keputusan. Ilmu keputusan menggunakan perangkat matematika ekonomi dan ekonometri untuk membentuk dan mengestimasi model keputusan yang ditujukan untuk menentukan perilaku optimum perusahaan. Yang pertama, matematika ekonomi untuk menginformalkan atau menggambarkan dalam bentuk persamaan model ekonomi yang dipersultat oleh teori ekonomi. Yang kedua ada ekonometri, menerapkan peralatan statistik atau analisis regresi pada dunia nyata untuk mengestimasi model yang dipostulatkan oleh teori ekonomi dan untuk peramalan. Yang selanjutnya ada keterkaitan dengan berbagai area fungsional ilmu administrasi bisnis. Yang pertama, area fungsional yaitu akuntansi, keuangan, pemasaran, manajemen sumber daya manusia, dan produksi. Lalu yang kedua ada ekonomi manajerial, mengintegrasikan teori ekonomi, ilmu pengambilan keputusan, dan area fungsional bisnis untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Selanjutnya ada teori perusahaan. Perusahaan adalah suatu organisasi yang menggabungkan dan mengorganisasikan berbagai sumber daya dengan tujuan untuk memproduksi barang dan jasa untuk dijual. Fungsi perusahaan yaitu membeli sumber daya atau input berupa tenaga kerja, modal, dan bahan mentah untuk diubah menjadi barang dan jasa untuk dijual. Pemilik sumber daya, pekerjaan dan pemilik modal, tanah, dan bahan mentah menggunakan pendapatan yang diperoleh dari penjualan jasa atau sumber daya untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi oleh perusahaan. Lalu tujuan utama perusahaan adalah untuk memaksimumkan kekayaan atau nilai perusahaan. Lalu ada kendala-kendala dalam operasi perusahaan. Yang pertama, ada keterbatasan ketersediaan input penting. Yang kedua, kendala hukum yang dihadapi perusahaan ada upah minimum, standar kesehatan, keselamatan, standar emisi polusi, undang-undang pelarangan praktik bisnis yang tidak jujur, dan yang terakhir ada keterbatasan ruang pabrik atau gudang dan dana modal. Lalu sifat dan fungsi laba.
Yang pertama, laba bisnis atau usaha. Mengacu pada pendapatan perusahaan dikurangi biaya eksplisit atau biaya akuntansi perusahaan. Biaya eksplisit adalah biaya yang benar-benar dikeluarkan oleh perusahaan untuk membeli atau menyewa input yang dibutuhkan dalam proses produksi. Lalu yang kedua ada laba ekonomi. Pendapatan perusahaan dikurangi dengan biaya eksplisit dan biaya implisit. Biaya implisit mengacu pada nilai input yang dimiliki perusahaan dan digunakan untuk proses produksinya sendiri. Lalu ada teori-teori laba. Apa saja? Yang pertama, teori laba dalam menghadapi resiko. Hasil di atas normal dibutuhkan oleh perusahaan untuk masuk dan bertahan di beberapa bidang yang memiliki resiko di atas rata-rata. Yang kedua, teori laba karena pergesekan, yaitu laba timbul akibat pergesekan atau gangguan dari keseimbangan jangka panjang. Yang ketiga, ada teori laba monopoli. Beberapa perusahaan dengan kekuatan monopoli dapat membatasi output dan mengenakan harga tinggi dibandingkan dengan persaingan sempurna, dengan demikian menghasilkan laba. Yang keempat, teori laba inovasi. Laba adalah ganjaran dari pengenalan inovasi yang berhasil. Lalu yang kelima ada teori laba efisiensi. Perusahaan lebih efisien daripada rata-rata perusahaan akan memperoleh laba di atas normal. Yang selanjutnya ada fungsi laba. Laba yang tinggi merupakan tanda bahwa konsumen menginginkan output industri yang lebih banyak. Untuk perusahaan yang efisiensinya di atas rata-rata merupakan ganjaran dari efisiensi yang lebih besar dari tersebut. Lalu saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu teori permintaan dan penawaran. Yang pertama, konsep teori dasar permintaan. Definisi permintaan. Permintaan atau demand adalah kuantitas barang atau jasa yang mampu dibeli oleh konsumen selama periode waktu tertentu berdasarkan kondisi-kondisi tertentu. Lalu faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama ada harga barang, kedua pendapatan konsumen, yang ketiga harga barang dan jasa yang terkait, 4. ekspektasi konsumen terhadap harga barang dan jasa di masa depan. Yang kelima, ekspektasi konsumen terhadap pendapatannya di masa depan. Yang keenam, ekspektasi konsumen terhadap ketersediaan barang di masa depan. 7. Selera umum. 8. Jumlah konsumen potensial. 9. Pengeluaran untuk iklan. 10. Fitur atau atribut dari barang atau jasa tersebut. Dan yang ke-11 ada faktor-faktor lain. Pengaruh perubahan variabel terhadap permintaan. Yang pertama, harga barang atau X bersifat negatif. Jika harga X naik, maka permintaan terhadap barang X akan turun dan sebaliknya. Yang kedua, pendapatan konsumen bersifat positif untuk barang normal. Jika pendapatan konsumen naik, maka permintaan terhadap barang X akan naik. Begitu juga sebaliknya. Yang ketiga, bersifat negatif untuk barang inferior. Jika pendapatan konsumen naik, maka permintaan terhadap barang X akan turun, atau sebaliknya. Yang keempat, ekspektasi harga di masa depan. Yang satu bersifat positif. Jika diperkirakan harga X akan naik di masa depan, maka permintaan barang tersebut akan naik. Sekian presentasi dari saya. Maaf bila banyak kesalahan dan salah-salah kata. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.